Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah tabaraka wa taala, selesai sholat maghrib ini akan kita coba membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah pada pembahasan tentang Al-Mizan, timbangan. Ada lafaz yang menyebutkan timbangan itu dengan lafaz mufrad, dengan lafaz tunggal, mizan, artinya timbangan. Ada juga yang menyebutkan dengan lafaz jamak, al-mawazin, artinya timbangan-timbangan. Maka kita akan sebutkan terkait dengan masing-masingnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Perhatikan lafadznya. Wa nadha'u al-mawazina. Kami meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan. Al-qista, yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Artinya tidak ada yang didolimi sedikit pun dari kalangan hamba. Timbangan Allah itu adil, tidak pernah ada yang dirugikan. Beda dengan timbangan yang dilakukan mungkin oleh sebagian manusia ketika di dunia. Nah, terkadang ada di antara mereka yang tidak adil dalam menimbang sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Di situ disebutkan wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Wal waznu yauma idzinil haq, yang namanya timbangan di hari kiamat nanti benar adanya, hak, kita wajib meyakininya, wajib mengimaninya. Maka barang siapa yang timbangan amal baiknya itu berat, niscaya dia itu termasuk golongan al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang timbangan amal baiknya itu ringan, berarti timbangan amal jeleknya malah berat, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka inilah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Di dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan lafaz timbangan dengan lafaz jamak, mawazin. Wa amal ifrad, adapun penyebutan dengan lafaz mufrad, tunggal, itu ada di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumallah, di mana Rasulullah menyatakan kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani. Nah, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan oleh lisan tapi akan berat di timbangan nanti. Perhatikan kalimatnya, lafadznya adalah fil mizan. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan fil mawazin, tidak.
tapi fil mizan. Kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi akan memperberat timbangan amal perbuatan kita. Timbangan amal baik tentunya. Maka kaum muslimin wal muslimat banyak-banyak membaca kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Entah yang ibu-ibu ketika di dapur ataupun mungkin bapak-bapak ketika di sawah, di kebun dan lain sebagainya, baca subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ini nanti akan memperberat timbangan amal baiknya kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana ini? Apakah timbangan di hari kiamat nanti timbangannya cuma satu? Apakah timbangannya memang banyak? Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fal jawabu annaqula. Maka jawabnya kita mengatakan, innaha jumi'at bi'tibaril mauzun haitsu innahu muta'addadun wa ufarridat atau wa ufridat bi'tibari annal mizana wahidun. Kalau dilihat dari yang ditimbang, maka disebutkan di situ dengan lafaz jamak. Nah, ketika dengan lafaz mufrad, ini menunjukkan bahwa memang timbangan itu satu. Artinya, yang diinginkan dari lafaz al-mizan, sesungguhnya timbangan di hari kiamat nanti ada cuma satu. Kenapa kok disebutkan dengan lafaz mawazin, lafaz jamak? Itu hanya menyesuaikan karena yang akan ditimbang itu banyak. Masing-masing orang ditimbang. Ya. Terus nanti ada yang akan ditimbang. Apakah yang ditimbang itu cuma amalannya atau dengan jasadnya? Badannya juga ditimbang. Nah, sehingga yang nampak, kata beliau, walakinil ladzi yadharu wallahu a'lam annal mizana wahidun. Yang nampak, ya, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya mizan itu cuma satu. Naam. Wa annahu jummi'a bi'tibaril mauzun. Kenapa kok disebutkan dengan lafaz jamak? Dikarenakan banyaknya yang akan ditimbang. Dalilnya adalah faman taqulat mawazinuhu. Barang siapa yang timbangan amal perbuatannya, ya, amal-amal perbuatannya itu berat, ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan yang ditimbang itu banyak. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dia, amar ma'rufnya dia, birrul walidainnya dia, menghormati tetangganya dia, bertemannya dia, dan yang lain sebagainya. Banyak yang akan menghasilkan pahala. Banyak amalan-amalan, taklimnya dia, qiraatul Qur'annya dia, dan yang lain sebagainya. Dikarenakan banyaknya yang akan ditimbang, maka disebutkan dengan lafaz jamak mawazin. Tapi timbangannya cuma satu. Nah, timbangannya cuma satu. Lakin yatawaqqaful insan hal yakunu mizanan wahidan li jami'il umam aw li kulli ummatin mizanun. Nah, tapi para ulama tidak ada pembicaraan. Artinya tawakuf, diem. Ketika ada pertanyaan,
apakah timbangan ini untuk semua umat, dari mulai Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, sampai umatnya Nabi Muhammad, timbangannya cuma itu saja satu, atau masing-masing umat punya timbangan sendiri-sendiri? Umatnya Nabi Muhammad timbangannya ini, umatnya Nabi Musa timbangannya ini, umatnya Nabi Nuh timbangannya ini. Ini para ulama diam, nggak ada yang menjawab, tawakuf. Sehingga kita pun harus demikian. Jangan sampai ada di antara kita yang berani-berani menyatakan, oh sepertinya sih kalau begini ya masing-masing umat adalah timbangannya. Jangan, nggak ada ulama yang bicara seperti itu. Ya, para ulama tawakuf, tidak menyebutkan tidak berkomentar dalam permasalahan ini. Nah, sehingga kita pun juga harus tawakuf dalam permasalahan tersebut. Entah itu satu untuk semua umat, entah masing-masingnya ternyata ada timbangannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal itu. Artinya dalam permasalahan yang seperti ini bukan merupakan keimanan atau mengeluarkan keimanan seseorang tatkala mungkin dia tidak memiliki tidak berpendapat dalam hal ini. Ya, artinya tidak demikian. Barang siapa yang tidak berpendapat bahwasanya masing-masing umat itu memiliki timbangan, berarti dia sesat, misalkan. Oh tidak. Ya, berarti imannya diragukan, misalkan. Oh tidak. Ya, nah, tidak demikian. Yang jelas kita hanya meyakini, kewajiban kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan yang namanya timbangan di hari kiamat nanti untuk menimbang amal-amal kita. Di antara dalil yang menyatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amal perbuatan. Yang ditimbang itu adalah amal perbuatan. Seperti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia itu beramal, amalannya mithqala dzarrah, amalannya itu beratnya seberat semut yang paling kecil. Itu berarti yang ditimbang apanya? Amalannya. Amalannya ditimbang kok seberat semut yang paling kecil. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang berarti amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Naam. Juga hadis tadi, kalimatani habibatani ila rahmani, yang ditimbang adalah perbuatan kita ketika mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Perbuatan kita ini ditimbang. Nah, ini diantara perkara yang akan ditimbang di hari kiamat adalah amal perbuatan kita. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah catatan amal, jadi lembaran-lembaran. Seperti kita sekarang taklim, itu kan dicatat ya oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan taklim di Miftahus Salam jam sekian, pembahasan ini sebagai amal baiknya dia dicatat. Ya. Nanti misalkan kita keluar memakai sandalnya dengan kaki kanan dulu. Nah, dia berarti mengamalkan sunnah, dicatat sebagai amalan baik, dicatat lagi. Ya. Terus kita mau pergi berpisah dengan saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum, amalan baik lagi, dicatat lagi misalkan. Lah, nanti yang akan ditimbang itu lembaran-lembaran catatan amalnya. Ya. Nah, bukan amalan itu sendiri. Nah, ini berdalil dengan hadis terkait seseorang yang memiliki catatan amalan jelek yang sangat banyak, yang sering dikenal dengan hadis bitokoh, hadis masalah.
kartu kecil, di mana kartu ini adalah bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Nah, hadis yang sangat masyhur, insya Allah kita sudah sering mendengarnya, di mana ketika itu ada seorang laki-laki yang kemudian disodorkan dari 99 lembar catatan amal, yang satu lembarannya itu sejauh mata memandang panjangnya, ternyata di catatan itu semuanya jelek semua, nggak ada yang baik satupun. Ya, amalannya jelek semuanya. Ini alamal, iya jelek semuanya. Dia sudah putus asa. Bahasanya kita, neraka ini. Wong jelek semua kayak gitu, nggak ada baiknya. Ya, kalau misalkan orang garap tes begitu salah semua gitu, sudah putus asa. Nggak naik kelas, nol pokoknya. Misalkan, ya, ini demikian. Tapi ternyata waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jangan putus asa. Kamu masih memiliki satu kartu kecil. Maka orang ini menyatakan, ya Allah, bagaimana mau dibandingkan kartu kecil kayak gitu dengan 99 lembaran yang sangat panjang, yang semuanya catatan amal jelek. Ya, tapi ternyata ini merupakan catatan amal engkau itu memiliki keimanan. Engkau telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunianya, dan ketika itu ditimbang. Perhatikan, yang ditimbang apanya? Lembarannya ini. Lembaran yang 99 dikasihkan di timbangan yang satunya, kartu bitoko atau kartu kecil tadi yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di salah satunya, ternyata ini lebih berat. Yang ini ringan. Ya. Artinya kesalahan-kesalahan yang sebanyak apapun, kalau orang ini memiliki keimanan, mempertahankan kalimat la ilaha illallah pada dirinya sampai dia meninggal dunia, niscaya perbuatan jeleknya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menunjukkan tidak kekalnya dia di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun Allah menghendaki dia diadab terlebih dahulu di neraka, ya, tapi dia tidak akan kekal karena ada la ilaha illallah pada dirinya. Dari hadis ini disebutkan oleh para ulama yang ditimbang catatan amalnya. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah ya badan kita ini akan ditimbang. Ya, begitu. Ini dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala Ibnu Mas'ud sedang memetik siwak dari pohon arak. Beliau memanjat pohon begitu, tiba-tiba tersingkap betisnya karena ada angin, ya, ada angin, kemudian sarungnya beliau itu tersingkap. Ternyata beliau memiliki dakik as-saqain, memiliki betis yang kecil. Kan ada ya orang yang antara badan sama betisnya itu nggak imbang begitu, betisnya kecil begitu, ya. Maka para sahabat waktu itu mentertawakan. Ya, mentertawakannya bukan menghina, bukan. Kok lucu begitu loh, ada orang badannya begitu kok betisnya kecil begitu. Tapi akhirnya ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih lahuma fil mizan asqalu min Uhud." Jangan ditertawakan. Ya, betisnya Ibnu Mas'ud nanti akan ditimbang di hari kiamat fil mizan, pada timbangan asqalu, lebih berat min Uhud, daripada gunung Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud ketika nanti di akhirat diletakkan di timbangan, sebelah ini betisnya Ibnu Mas'ud, yang sebelahnya adalah gunung Uhud, maka betis ini lebih berat daripada gunung Uhud. Kata para ulama, ini dalil menunjukkan bahwa
yang ditimbang juga adalah badan kita. Tangan kita untuk melakukan kebaikan ditimbang tangannya. Kaki kita untuk melakukan langkah kebaikan ditimbang nanti tangannya, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga dengan riwayat-riwayat tersebut disebutkan yang ditimbang di timbangan di hari kiamat nanti, wasaraha huna salah satu asya, maka ada 3 perkara yang akan ditimbang di hari akhirat nanti. Al-amal wal amil was sohaif. Yang pertama adalah amalan, kemudian al-amil orang yang mengamalkan, dan juga as-sohaif, sohuf, lembaran. Nah, itu semua akan ditimbang di hari kiamat kelak. Faqala ba'dul ulama innal jam'a bainaha ayyuqal inna minan nas man yuzanu amaluhu wa minan nas man yuzanu sohaifu amalihi wa minan nas man yuzanu huwa binafsihi. Kata sebagian para ulama untuk menjamak ini semua, ya, menjamak antara hadis-hadis ini tadi, mereka menyatakan ada manusia yang memang dia ditimbang amalannya. Ada juga manusia yang dia itu ditimbang catatan amalannya, amalnya nggak ditimbang, tapi catatan amalnya ditimbang. Ada juga manusia yang ditimbang itu badannya dia. Nah, ini sebagian ulama menyatakan seperti itu. Sebagian ulama lagi menyatakan innal murada biwaznil amal, anal amal yuzanu wa huwa fis sohaif. Kata sebagian ulama yang lainnya lagi menyatakan yang ditimbang itu amalan yang tercatat dalam lembaran-lembaran. Jadi dia menggabungkan keduanya, ya otomatis lembaran itu ditimbang. Yang isi daripada lembaran itu adalah catatan amalan. Nah, wa yabqa wazna sahibil amal. Sedangkan sekarang wa yabqa waznu sahibil amal, tinggal orang yang melakukan amalan. Maka ini untuk sebagian manusia ada yang ditimbang pelakunya, yang ditimbang artinya badannya sang pelaku itu yang ditimbang. Nah, walakin inda ta'ammuli najidu anna aktsaron nusus tadullu ala anna alladhi yuzanu huwa al-amal. Tapi kalau diperhatikan daripada banyaknya nas-nas atau dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalan. Wa yahussu ba'dun nas. Dan sebagian manusia mengkhususkan, ya, bahwasanya wa tuzanu sohaifu a'malihi. Ada yang menyatakan khusus, ada sebagian manusia yang dikhususkan, yang ditimbang adalah catatan amalan dia. Au yuzanu huwa nafsuh, atau sebagian lain ada orang-orang yang memang khusus bagi dia, yang ditimbang adalah badannya dia. Sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud, artinya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang akan ditimbang betisnya di hari kiamat ya cuma Ibnu Mas'ud, dikarenakan adanya nas khusus terkait dengan Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan orang-orang sahabat-sahabat yang lain terkait dengan betis-betis mereka juga akan ditimbang. Sehingga dari dalil ini kata sebagian para ulama, ada sebagian orang yang memang nanti dia akan ditimbang badannya dia. Nah, Ibnu Mas'ud yang akan ditimbang yaitu betisnya dia.
Ya. Nah, sebagaimana riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Nah, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya mizan, yang namanya timbangan itu pasti adanya. Dan menurut pendapat yang rajih, bahwasanya mizan itu hanya ada satu. Adapun satu ini untuk semua umat atau masing-masing nabi dan umatnya ini memiliki satu timbangan masing-masing, maka para ulama tidak mempermasalahkan atau tidak menguraikan permasalahan ini. Adapun kenapa disebutkan dengan lafaz jamak mawazin, itu untuk menunjukkan banyaknya yang perkara yang akan ditimbang. Di antaranya tadi ada amalan yang ditimbang, ada yang namanya lembaran-lembaran amal, ada yang namanya badan orang yang beramal. Juga yang namanya amalan-amalan soleh atau amalan-amalan yang soleh, amalan yang jelek, beragam, banyak jumlahnya. Nah, dikarenakan banyaknya perkara yang akan ditimbang tadi, maka disebutkan dengan lafaz jamak mawazin, yang pada hukum asalnya timbangannya cuma satu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Namun dalam perkara ini sekali lagi tidak menjadikan orang ini akan dikeluarkan dari keimanan, kecuali kalau dia tidak percaya adanya timbangan. Ini dia akan dikeluarkan dari keimanan. Wah, saya nggak yakin kalau di akhirat itu nanti ada timbangan amal, nggak yakin saya. Nah, ini akan dikeluarkan dari keimanan. Ya, dikarenakan banyak ayat yang menyebutkan adanya mizan. Tapi kalau ada orang yang meyakini, saya meyakini bahwasannya mizan, timbangan di hari kiamat itu jumlahnya banyak misalkan, ini tidak dikeluarkan dari keimanan. Oh, kamu salah, timbangannya cuma satu. Yang satu, enggak, timbangannya banyak. Kamu enggak mukmin kamu misalnya. Oh, tidak. Yang seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Yang meyakini timbangannya satu, dia tetap mukmin. Yang meyakini timbangannya banyak, dia tetap mukmin. Ya. Nah, yang dikeluarkan adalah ketika dia tidak percaya adanya timbangan di hari kiamat nanti. Yang meyakini bahwa yang ditimbang itu amalannya saja, ya silahkan. Yang meyakini bahwa yang ditimbang itu juga badannya juga, ya silahkan. Yang meyakini bahwasanya yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amal, ya silahkan. Yang jelas nanti akan ada yang namanya timbangan tersebut. Entah yang ditimbang amal, ataupun catatan amal, ataupun orang tersebut, yang jelas kita harus meyakini adanya timbangan dan berupaya menjadi orang yang memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, dikarenakan yakin akan ditimbang. Kalaupun yang ditimbang badan ini penuh dengan amalan-amalan. Kalaupun yang ditimbang adalah lembaran-lembaran, itu juga lembaran kita yang akan kembalinya kepada kita. Ya, dari amal perbuatan kita. Demikian juga kalau yang ditimbang adalah amalan. Nah, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang timbangan amal perbuatan baiknya adalah lebih berat dibanding timbangan amalan jelek kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.